para siswa, kita sampai sekarang pada bab fungsi kuadrat. Inilah bentuk fungsi kuadrat. Fx sama ada y sama ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c adalah bilangan dan a nya tidak boleh 0. Kenapa? Kalau a nya 0, kalau a nya 0 berarti fungsi linier, bukan fungsi kuadrat, gitu ya. Nah, tentu kalian sebelum melangkah bertanya, Pak, apa bedanya fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat? Nah, ini bedanya anak-anak. Fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini. Y sama dengan tidak pakai y ya. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, dalam persamaan kuadrat memang ada angka yang sama, a, b, c sama, tapi itu bukan fungsi x tapi berakhir 0. Dengan kata lain, persamaan kuadrat itu mempunyai satu variabel yaitu x saja. Karena itu sering pertanyaannya kalau fungsi kuadrat itu hitunglah berapa x1, berapa x2. Terus buatlah persamaan kuadrat yang baru. Begitu ya. Tentukan nilai salah satu huruf P agar persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Misalnya gitu ya. Yang lalu sudah ini. Nah, tapi kalau fungsi kuadrat anak-anak, kalau fungsi kuadrat itu bukan 0 tapi fx atau y. Berarti ada dua variabel. Ya, dua variabel x dan y. Nah, karena dua variabel, maka fungsi kuadrat itu dapat diapakan? Dapat digambar, dan gambarnya akan berbentuk bangun yang disebut parabola. Gitu ya. Jadi fungsi kuadrat bisa digambar bentuk parabola. Kalau persamaan kuadrat tidak. Karena itu fungsi kuadrat ini lebih menarik anak-anak. Fungsi kuadrat lebih menarik karena ada gambar macam-macam parabola, ada titik puncak parabola, ya. Cari titik potong dengan sumbu x, itu lebih bervariasi fungsi kuadrat. Juga ada kesamaannya nanti. Suatu saat kalau y-nya sama dengan 0, kita ketemu persamaan kuadrat dalam fungsi kuadrat itu. Baiklah, lebih jelas dengan contoh. Contoh soal nomor 52. Contoh fungsi kuadrat. Fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Katakan berapa nilai ABC-nya? A sama dengan min 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Pertanyaannya, tentukan nilai fungsi fx untuk x-nya, daerah domain atau daerah asalnya ialah dari min 2, ditentukan sudah, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi anak-anak, nanti x-nya kita ganti angka-angka ini. Begitu ya. Satu persatu kita kerjakan. Baiklah, kita mulai ya. Sekarang kita kerjakan. Nilai fungsi min x kuadrat plus 2x plus 3. Saya ganti untuk x-nya diganti min 2. Maka nilai fungsi x-nya ialah x-nya diganti min 2 ya. Fungsi min 2 sama dengan x kuadrat, min x kuadrat. Jadi min 2 kuadrat plus 2 kali min 2 plus 3. Ketemu min 5. Terus untuk x-nya diganti min 1, fungsi min 1. Berarti min 1 kuadrat plus 2 kali min 1 plus 3 sama dengan 0. Jadi fungsinya bernilai 0. Nilai fungsinya. Kalau x-nya 0, berapa nilai fungsi 0? Fungsi 0-nya ialah min 0 kuadrat plus 8 kali 0 plus 3. Sama dengan 3. Begitu seterusnya. Berapa nilai fungsi 1? Fungsi 1, x-nya diganti 1 anak-anak. Yaitu min 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 3. Sama dengan 4. Fungsi 2. Min 2 kuadrat plus 2 kali 2 plus 3 sama dengan 3. Akhirnya nilai fungsi 3. Fungsi 3 ialah sama dengan 0. Nah, apa yang akan penting kalian lihat? Angkanya ini bervariasi dari min ya, naik jadi 0, naik. Setelah itu turun lagi anak-anak. Ini mencapai puncak. Ya. Ini kecil, akhirnya puncaknya angka 4. Setelah angka 4 turun lagi 3, turun lagi 0. Begitu ya. Nah, itulah nilai fungsi, namanya nilai fungsi. Dari nilai fungsi itu merupakan pasangan.
titik-titik min 2, min 5, min 1, 0, 0,3 dan seterusnya. Titik itu nanti akan dihubungkan sehingga berbentuk bangun yang disebut parabola. Gambarnya seperti ini. Jadi titik ini min 2, min 5, titik 1. Titik kedua min 1, 0, titik 0,3, titik 1,4 yang puncak tadi, maksimum 4 ya. Terus ini 2,3, ini 3,0 dan seterusnya. Jadi parabola terus ya, bisa diperpanjang terus, titiknya banyak sekali di sini. Semua titik-titik itu dihubungkan akan berbentuk garis lengkung. Nah, bedakan dengan di kelas 8 dulu, fungsi linear gambarnya bukan berupa parabola anak-anak, tapi berupa garis lurus. Begitu ya. Nah, ini dikatakan bahwa parabolanya menghadap ke bawah. Gitu. Terus, ada pertanyaan lanjutan. Dari grafik parabola di atas, tentukan titik koordinat titik potong di sumbu X. Nah, sumbu X, koordinat titik potongnya ialah berapa? Min 1,0 dan 3,0. Titik potong dari sumbu X ya. Terus titik potong dari sumbu Y. Titik potong dari sumbu Y ialah ini 0,3. Titik potong titik puncak parabola. Ini titik puncak parabola. Titik puncaknya ialah berapa? 1,4. Nah, selain itu anak-anak, ada yang disebut garis sumbu simetri. Garis sumbu simetri ini ialah garis yang membelah dua parabola sehingga terbelah menjadi kiri dan kanan. Disebut garis sumbu simetri. Ini saya tarik garisnya dulu. Inilah garis sumbu simetri. Nah, ini garis sumbu simetri. Sumbu simetri. Garis sumbu simetri itu berupa garis yang jajar sumbu Y. Karena itu rumusnya X sama dengan 1. Nah, X sama 1. Tidak lain X sama 1 ini sama dengan titik puncak, yaitu absisnya. Absisnya titik puncak. Gitu ya. Baiklah, ini jawabannya. Nanti saya foto aja. Baiklah.